Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari siapkan hati kita untuk kita datang kepadanya, untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita lebih dalam lagi dalam penyembahan kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami ya Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk kami datang menyembah Engkau, memuliakan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau hadir melawat setiap kami dan memulihkan setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan ibadah ini di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian Ajarku Mengerti. Kau
Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali saya dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dalam program ibadah online minggu ini. Meskipun dengan suasana yang berbeda, santai, namun kita tetap serius di dalam beribadah, memuji, menyembah Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan sesuatu, iman kita diteguhkan, pengharapan kita semakin teguh, bahkan kita mengalami kuasa, mukjizat, pertolongan dari Tuhan yang begitu baik. Mari kita berdoa. Segala puji, segala syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, Allah semesta alam yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, meskipun harus di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya tidak akan mengurangi semangat dan sukacita kami untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, hati seorang hamba yang merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami menerimanya, firman itu bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ketika firman Tuhan disampaikan, ya Allah, biarlah kuasa Tuhan bekerja, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, bahkan yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru oleh Tuhan, bahkan yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus, dibebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana Paskah, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Injil Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah sikap orang percaya akan kebangkitan Kristus. Pada minggu ini kita masih berbicara tentang Paskah dengan judul sikap orang percaya akan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Matius menuliskan narasi tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Setelah Tuhan Yesus masuk ke dunia orang mati, pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian itu. Seperti yang ia sampaikan kepada murid-muridnya sebelum ia disalibkan. Dalam Matius pasal 16 ayat 21 dan Matius 17 ayatnya yang ke-23. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan.
Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia Allah yang berkuasa atas maut dan iblis telah dikalahkan. 1 Korintus pasal 15 ayat 15 sampai 57. Firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejarah mencatat dan saksi menyatakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Bukti kebangkitan Yesus yang pertama adalah lewat kubur yang kosong. Dalam ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 menunjukkan ketika Maria Magdalena melihat kubur Yesus dan kubur itu telah kosong, Yesus tidak ada di sana. Yang kedua, bukti kebangkitan Tuhan Yesus lewat pengakuan para saksi. Saksi yang pertama adalah malaikat yang berbicara kepada Maria Magdalena bahwa Yesus telah bangkit dalam ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Bahkan saksi yang kedua adalah penjaga kubur Yesus, yaitu prajurit-prajurit Romawi. Mereka bersaksi, mereka melihat bahwa gempa yang luar biasa dan Yesus juga tidak ada di sana. Artinya mereka bersaksi bahwa Yesus juga bangkit. Dalam ayat yang keempat dan ayat yang ke-11. Bahkan Maria Magdalena dan kawan-kawannya dalam ayat yang ke-9 juga berbicara hal yang demikian. Mereka juga melihat kubur itu kosong dan Yesus telah bangkit. Puji Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa sikap kita sebagai orang percaya akan kebangkitan Yesus Kristus? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejarah mencatat dan para saksi telah menyatakan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, maut telah dikalahkan. Pertanyaannya adalah, apa sikap kita sebagai gereja Tuhan? Apa sikap kita sebagai orang percaya akan kebangkitan Yesus Kristus? Dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini, saya menemukan ada beberapa sikap yang harus kita tunjukkan sebagai gereja Tuhan di dalam menyikapi kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, kita melihat di dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu saudaraku, sikap yang pertama akan kebangkitan Kristus Yesus adalah pergi dan berani dalam memberitakan kebangkitan Yesus. Pergi dan berani dalam memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam nats ini, kata jangan takut dan pergi muncul sebanyak 2 kali. Yaitu dalam ayat 7 dan ayatnya yang ke-10. Malaikat Tuhan dan Tuhan Yesus berkata kepada Maria Magdalena dan teman-temannya agar mereka jangan takut dan pergi memberitakan kabar baik kepada murid-murid dan kepada saudara-saudara Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan dan Tuhan Yesus memberi perintah agar Maria Magdalena dan teman-temannya pergi kepada murid-murid Yesus dan kepada saudara-saudara Yesus menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan mereka akan berjumpa dengannya di Galilea. Dan respon Maria dan teman-temannya adalah mereka berlari cepat untuk menyampaikan kabar tersebut kepada murid-murid dan kepada saudara-saudara Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah bangkit. Itu sebabnya jangan takut dan pergilah untuk memberitakan tentang kabar baik Injil Kristus kepada orang yang belum percaya. Maria Magdalena dan teman-teman, mungkin mereka akan mengalami suatu tekanan
dari ahli Taurat, kepala-kepala imam, bahkan mungkin juga pemerintahan Romawi untuk menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi malaikat dan Yesus berkata, jangan takut, pergilah, beritakanlah, sampaikanlah kepada murid-muridku, sampaikanlah kepada saudara-saudaraku bahwa aku telah bangkit, kata Yesus. Sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memiliki keberanian untuk pergi, memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang pengorbanan Yesus, memberitakan tentang kematian Yesus untuk menebus dosa, memberitakan tentang kebangkitan Yesus yang menunjukkan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Itu sebabnya mungkin kita mengalami tekanan dari pihak-pihak luar, tetapi tetaplah beritakan tentang Yesus. Mungkin banyak orang akan memusuhi kita, mungkin banyak orang akan mencibir kita, mungkin banyak orang akan mengkafir-kafirkan kita. Tetapi mari kita miliki keberanian, jangan takut, pergilah untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita pergi dengan berani memberitakan tentang kebangkitan Yesus? Sudahkah kita memiliki keberanian untuk menyampaikan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Yesus? Hal yang kedua, sikap orang percaya dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kita dapat lihat di dalam ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sikap yang kedua di dalam menyikapi akan kebangkitan Kristus Yesus adalah bersukacitalah, sebab Yesus telah bangkit. Bersukacitalah sebab Yesus telah bangkit. Selain pergi untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus, Maria Magdalena dan kawan-kawannya sangat bersukacita akan kebangkitan Yesus. Mereka mendengar kabar baik itu, mereka sangat bersukacita. Bapak Ibu Saudaraku, kata sukacita dalam teks ini dalam bahasa Yunaninya adalah kara, joy, sukacita, gembira, senang. Artinya, ketika Maria Magdalena dan teman-teman melihat kubur kosong dan juga mendengar tentang kesaksian para malaikat itu, mereka penuh dengan sukacita. Mereka sangat gembira, mereka sangat senang karena guru mereka, karena Tuhan mereka telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sukacita yang sejati bukan bergantung pada uang yang banyak. Sukacita yang sejati bukan dari banyaknya harta yang kita dapatkan. Sukacita yang sejati bukan karena tubuh yang sehat. Sukacita yang sejati bukan karena promosi jabatan yang tinggi. Sukacita sejati bukan karena studi yang lancar dan sebagainya. Tetapi sukacita yang sejati adalah ketika kita tahu bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit, maut telah dikalahkan. Itu sebabnya kita bersukacita karena kita punya Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dan kita bersukacita di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Kelak juga kita akan mendapatkan jaminan kebangkitan dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memiliki sukacita di dalam kebangkitan Kristus Yesus? Adakah sukacita kita karena Yesus sudah bangkit? Adakah rasa gembira kita? Adakah rasa senang kita karena Yesus sudah bangkit? Yang ketiga, yang terakhir, sikap orang percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Kita dapat baca dalam ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Bapak Ibu Saudaraku,
sikap yang ketiga adalah mendekatlah pada Yesus. Sikap orang percaya di dalam kebangkitan Yesus Kristus adalah mendekatlah kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika Maria Magdalena dan teman-temannya berjumpa dengan Yesus dan Yesus berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekat kepada Yesus. Mereka memeluk kaki Yesus dan menyembahnya. Kata menyembah di sini adalah proskuneo. Hal ini menunjukkan sikap mereka yang menghormati dan menyanjung tinggi akan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap tertinggi dalam kehidupan orang percaya adalah ketika mereka datang mendekat kepada Tuhan, bukan hanya butuh berkatnya, tetapi mereka sangat membutuhkan pribadinya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat Maria Magdalena dan teman-temannya. Ketika mereka melihat Yesus dan Yesus berkata, "Salam bagimu," mereka datang mendekat, mereka memeluk kakinya, mereka menyembah Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat menghormati, sangat meninggikan pribadi Tuhan Yesus lebih daripada berkat-berkat yang disediakannya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Sudahkah kita meninggikan nama Yesus? Sudahkah kita proskuneo menyembah Tuhan? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen hari-hari ini, mereka menjauh dari Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah, meninggikan nama Tuhan. Mereka lebih meninggikan diri mereka, lebih meninggikan harta milik mereka. Mereka menjadi orang yang tidak bertuhankan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku, firman Tuhan ini menjadi pengingat bagi kita. Yesus sudah bangkit. Itu sebabnya mari kita mendekatkan diri kepadanya. Mari kita sembah dia. Mari kita tinggikan dia lebih daripada apapun juga. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah bangkit dari maut. 2000 tahun yang lalu dia sudah mati bagi kita, dan dia bangkit pada hari yang ketiga dan mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa dia Tuhan yang berkuasa. Dia Allah El Shaddai. Sebagai anak-anaknya, marilah kita memiliki sikap yang benar dalam merayakan, mengingat tentang kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama adalah pergi dan jangan takut untuk memberitakan tentang Injil kebangkitan Kristus bagi orang lain. Yang kedua, bersukacitalah sebab ia telah bangkit. Itu artinya Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan yang ketiga, mendekatlah kepadanya dan tinggikanlah nama Yesus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan, meneguhkan, dan memperbaharui komitmen kita di dalam mengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah lewat momen Paskah ini, kami semakin hari semakin memiliki keberanian untuk pergi memberitakan tentang kasih Kristus, memberitakan tentang Injil kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, kepada mitra bisnis kami yang belum percaya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa bersukacita, bahkan sangat bersukacita karena kebangkitan-Mu. Bukan karena uang kami, bukan karena harta kami, bukan karena popularitas kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena kehebatan kami. Tapi biarlah kami bersukacita karena Engkau telah bangkit. Dan hal itu menunjukkan bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Bahkan kami juga memiliki pengharapan akan kebangkitan di suatu saat nanti. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Meskipun banyak orang semakin jauh dari Tuhan. Meskipun banyak orang semakin lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Tapi biarlah kami ya Tuhan memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan lebih daripada apapun juga. Bapa, hamba berdoa
Kiranya Engkau terus memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Hamba tidak tahu apa persoalan pergumulan mereka, tapi Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Itu sebabnya Tuhan, hamba berdoa, jikalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Jikalau ada yang memiliki persoalan, pergumulan, ekonomi, pekerjaan, keluarga, Tuhan beri jalan keluar. Bahkan yang sekolah, yang saat ini sedang dalam pendidikan, Tuhan berkati pendidikan mereka. Dan biarlah iman kami semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Indonesia, berkati para pemimpin-pemimpin kami, dan biarlah juga Tuhan mencurahkan belas kasih-Mu untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.